Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Topan Satria, NIM A1H1211136. Podcast Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang fenomena budaya digital. Sebelumnya, saya di sini mau bertanya, berapa lama Anda mengakses internet setiap hari? Pengguna teknologi dan internet membentuk cara pengguna berinteraksi, berperilaku, berpikir, dan berkomunikasi dalam lingkungan masyarakat sehingga membentuk budaya digital. Benefit fenomena budaya digital dibagi menjadi 4, dan yang pertama itu informasi dan komunikasi cepat dan murah. Maksudnya saat ini orang dapat melakukan komunikasi dengan cepat, mudah, dan murah tanpa batasan jarak waktu dengan menggunakan alat komunikasi modern seperti telepon seluler. Komunikasi tersebut merupakan contoh yang perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dan yang kedua itu namanya mobile dan fleksibel. Era digital adalah masa muda dan tidak ada batasannya. Bahkan sekarang ini ada banyak sekali event yang tidak mengharuskan peserta datang. Hanya buat media online, teman-teman bisa melakukan segala sesuatu dengan mudah. Dan yang ketiga itu namanya cashless. Cashless itu penggunaan atau pengoperasian dengan kartu kredit atau debit serta sistem elektronik. Bukan uang dalam bentuk uang logam ataupun kertas. Dan yang keempat itu networking dan opportunity. Sekelompok komputer yang berhubung yang bisa saling berbagai sumber daya seperti printer atau modem dan data. Pada definisi sederhananya, network dapat menghubungkan setiap perangkat untuk bisa saling terhubung satu sama lainnya sehingga bisa mengirim informasi ke sasaran. Terus ada namanya tuh echo chamber. Echo chamber itu lingkungan echo chamber, tempat seseorang hanya bertemu informasi atau pendapat yang mencerminkan dan memperkuat mereka. Dan yang kedua itu filter bubbles art. Disebut juga gelombang filter dibuat oleh algoritme yang melacak dari apa yang Anda klik. Situs web kemudian akan menggunakannya algoritme untuk terutama menampilkan konten yang mirip dengan apa yang sudah Anda minati. Coba kalian kenali perbedaannya. Yang pertama itu yang namanya itu misinformasi, atau ini tuh disebut dengan informasi salah namun tidak sengaja dibuat untuk menyebabkan kekacauan. Itu yang namanya misinformasi. Dan yang kedua itu ada namanya disinformasi, atau juga disebut informasi salah dan sengaja dibuat untuk menyebabkan kekacauan. Itu yang dinamakan disinformasi yang menyebabkan kekacauan. Dan yang ketiga ada malinformasi. Malinformasi itu disebut dengan peristiwa yang benar terjadi namun digunakan untuk menimbulkan kekacauan. Dan terus ada selanjutnya ini cyberbullying. Cyberbullying ini merupakan perilaku berulang yang ditunjukkan untuk menakutin, membuat marah atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Contohnya termasuk menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seorang di media sosial. Dan yang kedua itu ada hate speech. Hate speech ini tuh berupa penghinaan, pencemaran nama baik, tidak menyenangkan, provokasi, menghasut, menyebarkan berita bohong. Dan itu ada namanya, dan satu lagi ada namanya cybercrime. Cybercrime ini kejahatan di dunia maya, adalah jenis kejahatan yang dilakukan melalui komputer dan jaringan. Dan yang terakhir itu ada namanya cyber fraud.
Cyber fraud ini kejahatan yang dilakukan dalam sistem berbasis komputer maupun jaringan internet yang bertujuan untuk memanipulasikan informasi keuangan guna mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Lemahnya budaya digital bisa memunculkan pelanggaran terhadap hak digital warga. Di sini ada hak digital, yaitu hak untuk mengakses, berprestasi, merasa aman. Nah, tata krama dalam menggunakan internet, kita berinteraksi dengan manusia nyata. Di jaringan yang lain, bukan sekedar dengan deretan karakter huruf di layar monitor, namun dengan karakter manusia sesungguhnya. Nitiket dalam dunia digital cermat dalam memilih emoji, berkomentar dengan sopan, memposting hal inspiratif yang tidak mengandung saran dan pornografi, menghargai hak privasi, mencantumkan sumber konten, menyebarkan chat pribadi, terus iseng mengganggu orang lain, memproduksi konten hoax, memposting yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Indikator pertama dari kecakapan dalam budaya digital atau juga disebut dengan digital kultur adalah bagaimana setiap individu menyadari bahwa ketika memasuki era digital, secara otomatis dirinya telah menjadi warga negara digital. Negara melindungi kebebasan berekspresi, tetapi bebas bukan berarti tanpa batas. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.